Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah siang ini kita akan menyampaikan sebuah pembahasan tentang tuntunan ibadah di bulan Ramadan yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan di mana umat Islam melaksanakan ibadah lebih intensif daripada bulan-bulan lainnya. Bulan di mana Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menyambut kedatangan bulan suci ini dengan penuh kegembiraan seraya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Yang pertama, kita mesti membuat persiapan. Kenapa? Karena al-jaza min jinsin amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Yang pertama adalah dituntunkan agar setiap muslim dan muslimah mempersiapkan diri secara lahir dan batin dan memperbanyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata beliau, saya tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali hanya di Ramadan. Wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan juga kata beliau, saya tak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Hadis muttafaqun alaih. Yang kedua adalah melakukan pengkondisian Ramadan pada bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat, rumah dan masjid-masjid dengan memperbanyak informasi dan kajian-kajian tentang ibadah Ramadan. Yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan di bulan Ramadan seperti sound system yang memadai, mempersiapkan dan membersihkan tempat wudhu, kotak-kotak infak, alat takjil dan sebagainya. Kemudian menyiapkan jadwal kegiatan seperti kajian-kajian, bakti sosial dan lain-lain. Kemudian memperbanyak amil zakat untuk memungut zakat dan membagikannya serta mempersiapkan peralatannya. Nah, sekarang kita masuk pada tuntunan siam. Apa itu siam atau puasa? Siam lugatan artinya adalah imsakun atau menahan diri. Sedangkan secara istilah puasa adalah menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat. Apa dasarnya? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lauddin hunafa.
tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya diterimanya amal ibadah tergantung dengan niat-niatnya. Hadis rawahu Al-Bukhari. Yang ketiga, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Hafsah, dari Hafsah ummul mukminina radhiyallahu anha, dari Hafsah ibunda kaum muslimin, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam yubayyit asyam qabla al-fajri fala siyamalah, siapa saja yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa esoknya, maka tidak ada puasa baginya. Rawahul khamsah. Kemudian jumlah hari siam atau puasa. Siam dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan dan diakhiri pada tanggal terakhir di bulan Ramadan, baik itu 29 ataupun 30, tergantung pada kondisi bulan. Untuk itu kita harus mengetahui kapan awal bulan Ramadan. Yang kedua, dasar keharusan mengetahui awal bulan Ramadan sesuai dengan keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-23 di Padang tahun 2003. Hisab mempunyai fungsi dan kedudukan sama dengan ru'yah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Adapun dasarnya adalah yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Maka siapa yang syahida atau mukim di tempat tinggalnya, hendaklah dia berpuasa. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan hisab atau perhitungan. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan faqal, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah menjelaskan tentang bulan Ramadan dan mengatakan, dan beliau bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu, jangan kalian berbuka sampai kalian juga melihatnya. Fa in guma alaikum faqduru lahu, jika awan menutup penglihatan maka perkirakanlah atau kadarkanlah. Kemudian hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan metode wujudul hilal. Adapun dalil yang dijadikan landasan adalah yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 5, asy-syamsu wal qamar bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Kemudian yang kedua,
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 40. Allah berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Demikianlah, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.